Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi di channel Ibu Puspa Puspita Dewi. Kali ini Ibu akan membahas tentang penyelidikan ilmiah IPA. Mari kita simak bersama-sama video selanjutnya. Belajar IPA jadi menyenangkan. Anak-anak, coba siapa yang tahu kenapa kapal bisa mengapung di atas laut, sedangkan batu yang kecil bisa tenggelam di atas laut? Kira-kira kenapa ya bisa begitu? Apakah dengan betapa di laut atau dengan mencari wangsit? Tentu tidak ya anak-anak. Anak-anak, tahu gak sih? Ternyata objek ilmu pengetahuan yang kita nikmati dan pelajari saat ini tidak didapat dengan cara yang instan loh. Nah, ilmu pengetahuan ini merupakan suatu kesimpulan dari serangkaian percobaan dan pengamatan yang dilakukan melalui tahap-tahap atau prosedur ilmiah. Kira-kira prosedur ilmiah itu apa ya? Dan seperti apa ya tahapannya? Penasaran? Yuk kita temukan jawabannya di video kali ini. Penyelidikan IPA dapat dilakukan karena ingin tahu akan sesuatu atau saat kita menemui suatu masalah. Nih contohnya, misalnya saat kita mencari cara agar tanaman yang kita tanam tidak cepat layu. Nah, salah satunya ya tanaman tersebut harus dirawat. Anak-anak, penyelidikan IPA itu melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai loh. Nah, di sini ada 3 proses. Yang pertama yaitu pengamatan. Yang kedua yaitu inferensi atau kesimpulan. Yang ketiga yaitu mengomunikasikan hasil. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama ada pengamatan. Pengamatan adalah proses merasakan, mengenal, mengukur, dan mengamati suatu fenomena alam. Nah, biasanya pengamatan ini yaitu dengan merasakannya dengan panca indera. Panca indera ada 5, yaitu mata untuk melihat, lidah untuk mengecap, tangan untuk meraba, hidung untuk mencium, dan telinga untuk mendengar. Seperti Bapak Archimedes yang mengamati kapal dan batu. Apakah kapal juga bisa tenggelam seperti batu? Siapa ya Archimedes itu? Archimedes adalah seorang ahli matematika asal Yunani. Nah, ceritanya begini. Pada suatu hari, Archimedes memiliki teman seorang raja bernama Raja Hireon II. Raja tersebut meminta Archimedes untuk menyelidiki apakah mahkota yang ia miliki terbuat dari emas asli atau emas campuran. Lalu Archimedes memikirkan masalah ini dengan sungguh-sungguh. Tetapi tibalah saatnya ia merasa sangat letih dan menceburkan dirinya ke bak mandi yang penuh dengan air dan ia melihat ada air yang tumpah. Pada saat itu juga ia berteriak, "Eureka, Eureka!" yang artinya adalah sudah aku temukan. Dan Archimedes membuatlah yang namanya hukum Archimedes. Hasil pengamatan disebut dengan data. Hasil pengamatan ada 2, yaitu pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Mari kita simak bedanya apa ya. 1. Pengamatan kualitatif. Pengamatan kualitatif ini biasanya menggunakan alat indera dan hasilnya pun berupa sifat tanpa angka. Misalnya, di sini kita akan mengamati kucing. Pasti jawabannya yang pertama, kucing termasuk karnivora, lalu berambut dan melahirkan. 2. Pengamatan kuantitatif. Biasanya dilakukan menggunakan alat ukur. Ada penggaris, timbangan,
ada termometer. Hasilnya dinyatakan dengan angka. Misalnya, Hafiz mau mengukur tinggi badannya. Nah, tingginya yaitu 150 cm. 2. Inferensi atau kesimpulan. Kesimpulan harus merumuskan penjelasan berdasarkan data dari pengamatan. Tujuannya apa? Yaitu agar kita bisa menemukan pola atau hubungan antara objek yang telah diamati. Seperti yang diteliti oleh Bapak Archimedes, bahwa kenapa kapal bisa terapung sedangkan batu bisa tenggelam. Jadi, benda yang terapung jika gaya angkatnya lebih besar dari benda. Sedangkan benda yang tenggelam jika gaya angkatnya lebih kecil dari benda. Hal ini karena gaya angkat yang diterima oleh kapal lebih besar daripada berat kapal yang masuk ke dalam jet cair. Jadi itulah ya jawabannya antara kapal dan batu. 3. Mengomunikasikan hasil. Hasil pengamatan dan penarikan kesimpulan dapat dikomunikasikan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, bisa menggunakan grafik atau tabel. Tujuannya adalah agar dapat diketahui khalayak umum dan dapat dimanfaatkan bersama. Kalau Ibu simpulkan, penyelidikan IPA itu ada 3 tahap. Yang pertama pengamatan, kedua inferensi, dan yang ketiga komunikasi. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa kembali di channel Ibu Puspa Puspita Dewi. Belajar IPA jadi menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.